Ya, mengapa kotak termul seperti itu cara kerjanya? Dan mengapa mereka sudah diberikan informasi sampai kemarin ya, saya dengan ilmu matematika Bayesian ya, sudah membuktikan bahwa orang yang ada di foto di ijazah itu berbeda 92,37% dengan orang yang jadi presiden. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat datang pada acara launching buku. Ini 2 buku sekaligus pada hari ini, alhamdulillah saya launching di tanggal 26 Februari 2026 ini. Ini angkanya juga angka yang ini ya, yang simbolik ya, 602-2026 pas. Ini waktunya Allah SWT untuk meluncurkan 2 buku ini. Nah, saya ingin disclaimer dulu, Mbak Rama, Mas Roy ya. Jadi buku pertama yang kami launching pada hari ini, judulnya adalah Jalan Samurai Akademik, Nalar Keberanian dan Tanggung Jawab Ilmiah Dr. Tifa. Ya, ini sebetulnya adalah karya dari sekelompok peneliti para ilmuwan neuroscience. Ya. Jadi diantaranya ada teman-teman saya, kemudian ada mahasiswa yang sedang mengambil tesis. Jadi mereka yaitu melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana jalan pikiran seorang Dr. Tifa, gitu ya. Dan jalan pikiran saya ini mereka jadikan sebagai bahan kajian, bahan penelitian. Bahkan mungkin insya Allah akan ada beberapa tesis S2 yang akan jadi ya. Nah, menurut mereka, apa yang selama ini saya sampaikan di media, kemudian juga kajian-kajian secara akademik, itu memang menarik untuk dilakukan telaah, terutama akibat ada beberapa katakanlah komentar-komentar ya, terutama dari para termul ya Mbak Rahma ya. Ada satu termul yang mengatakan bahwa saya itu punya ilmu gaib gitu. Saya punya ilmu gaib. Padahal sebetulnya itu adalah sebuah bagaimana sebuah proses berpikir yang ini saya sebut sebagai sistem teori. Ya. Jadi sistem teori itu adalah bagaimana cara Dr. Tifa ya, cara saya itu untuk mengcapture segala nomina dan fenomena yang terjadi pada 1, 2, 3 multi peristiwa yang ternyata semua peristiwa yang terjadi itu saling berkelindan satu sama lain, saling berhubungan satu sama lain, saling menjadi sebab akibat satu sama lain. Sehingga ketika kita, katakanlah sekarang ini saya sama Mas Roy sama Rismon sedang fokus kepada penelitian kami yang sudah selesai ya Mas, yaitu terkait dengan ijazah Joko Widodo, dan kita lanjutkan dengan riwayat pendidikan juga ijazah anaknya dari Gibran Rakabuming itu adalah sebuah peristiwa yang ternyata tidak berdiri sendiri ya, ternyata adalah sebuah peristiwa yang berkelindan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Oleh karena itu ketika tanggal 30 April 2025 sejarah mencatat laporan polisi mantan Presiden Joko Widodo kepada warga negara Indonesia, salah duanya adalah kami yang ada di sini, saya dan Mas Roy ya, dilaporkan polisi, dan ini udah mau ulang tahun ya. Nanti iya hampir setahun ya laporan polisi tersebut, diikuti oleh laporan beberapa termul lainnya gitu ya, dan kemudian kita juga mengikuti berbagai pemeriksaan, termasuk terakhir ya kami menjadi ahli di citizen lawsuit di Sidang Solo, di mana seharusnya lah itu adalah sebuah tempat ya yang paling ideal bagi Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya ya, itu sebenarnya tempat yang paling ideal. Nah, kami bertiga dengan Rismon menjadi ahli di situ ya. Nah, kembali kepada jalan sampai akademik ya. Kemarin pada saat CLS ya saya menjadi ahli. Kemudian viral sekali, Mbak Rama, ya teman-teman, viral sekali sampai dengan hari ini. Viralnya penuh dengan bulian, penuh dengan cemoohan dan sebagainya. Dan ini adalah sebuah sarana yang bagus buat saya untuk memberikan penjelasannya. Jadi ada salah seorang pengacara, penasihat hukum dari UGM, ya, bertanya kepada saya tentang latar belakang pendidikan saya, dan kemudian sejurus dengan itu saya sampaikan bahwa saya memang tidak menggunakan jurnal sebagai cara saya untuk mendiseminasikan temuan-temuan saya maupun penelitian-penelitian. Tetapi tidak
tidak berarti bahwa saya tidak punya jurnal, ya. Saya punya jurnal, tetapi saya memang fokus untuk mendiseminasi, untuk menyebarluaskan ilmu saya itu melalui buku-buku. Ya, melalui buku-buku. Ini buku berarti sudah 7 ya. Kenapa? Saya waktu itu mengatakan di sidang tersebut bahwa saya mengikuti tradisi-tradisi dari para ilmuwan terdahulu, para filsuf terdahulu, semacam Socrates, Plato dan sebagainya, yang mereka tasbihkan ilmu mereka agar menjadi legacy, agar menjadi warisan yang nyatanya bisa bertahan sampai 2.500 tahun. Itu yang saya gunakan. Makanya hari ini dengan bahagia saya melaunching buku yang ke-6 ke-7 saya. Jadi itu rupanya menjadi bahan bahan gorengan dari para tamu. Nah, karena itu maka saya kalau tidak segera klarifikasi bahaya ini ya. Satu, Socrates itu bukan nabi, ya. Socrates itu bahkan orang gila ya pada waktu itu. 2.500 tahun yang lalu dia itu keluyuran di pasar, bicara sendiri dan sebagainya. Tetapi di balik kegilaannya ternyata memuat kebijakan-kebijakan, ilmu dan sebagainya. Yang makin lama itu makin membuat gerah penguasa waktu itu. Ya. Nah, kemudian sampai Socrates dilarang untuk keluyuran ke pasar, dilarang untuk menyampaikan ilmu-ilmu kebijakannya dan sebagainya. Tidak mau ya terus, karena dia terus meyakini bahwa ajaran-ajarannya itu bermanfaat bagi masyarakat, maka dia terus menjalankan kebiasaannya untuk berkeliling ke pasar-pasar, bercerita kemanapun dan sebagainya. Sampai kemudian hukumannya tidak tanggung-tanggung oleh penguasa waktu itu, disuruh minum racun. Ya. Jadi kalau kita melihat sebuah rangkaian peristiwa yang dialami oleh Socrates, ya itu sama dengan kami gitu loh. Ya, kegilaannya ya sama. Kegilaan kami ya untuk terus menyebarluaskan kebenaran, ya. Ketika kami sudah ditersangkakan, kami nggak berhenti. Kesana kemana, terutama Mas Roy, keluyuran dari satu media ke media lain, ya kan? Kami tidak surut langkah kami, tidak kemudian jadi sembunyi, tidak kemudian jadi takut, tidak kemudian jadi berhenti, malah buku Jokowi's White Paper sudah beranak pinak sekarang ya. Ini adalah buku yang kedua yang saya launching pada sore hari ini, ya. Saya menuliskan lagi penelitian saya dengan objek utama otaknya Jokowi. Nah, kalau nggak gila kan nggak kayak gini kan. Sudah disangka, sudah dikriminalisasi ya. Saya masih terus. Kenapa? Karena memang ini sebuah pelajaran yang sangat penting bagi masyarakat. Dan sekali lagi, mengapa saya menggunakan media buku? Karena beda dengan jurnal, ya. Jurnal itu membutuhkan waktu lama untuk sampai kemudian temuan penelitian atau temuan ilmiahnya itu bisa dibaca oleh orang. Dan kita tahu siapa yang membaca jurnal, ya cuma kalangan terbatas, ya. Tetapi jika buku, ya, buku ini yang membaca semua orang, sehingga apa yang menjadi pelajaran maupun ilmu yang berada di buku ini dengan cepat bisa tersebar. Saya membuat sebuah survei algoritmik ya tentang bagaimana persebaran dari buku yang selama ini sudah saya tulis. Dan salah satu dan akan salah duanya itu bersama dengan Mas Roy Suryo dan Rismon ya. Pertama yang sudah kita luncurkan yaitu buku Jokowi's White Paper ya. Asumsinya bahwa satu buku itu akan dibaca minimal 1.000 orang ya. Berarti kalau 1.000 buku sudah 1 juta orang, ya kan? Kalau 10.000 buku sudah berapa? 10 juta orang, itu buku ya. Kenapa? Karena setiap orang yang membaca buku akan menjadikan orang yang mendengarkan sebagai muridnya, dan nanti siapa yang mendengarkan itu akan menceritakan lagi kepada orang lain. Dan mungkin itu salah satu yang bikin mereka ketakutan ya. Sehingga ketika peluncuran buku Jokowi's White Paper kita sudah jalankan 28 Agustus 2025 di tempat ini juga. Kita sudah sampaikan waktu itu kami akan bergerak kepada buku kedua kami bertiga yaitu Gibran's Black Paper ya. Ini sudah ongoing. Nah kemudian ternyata peningkatan status kami ya, jadi terlapor, jadi kan buku ini sangat menakutkan ya. Buku sangat menakutkan, lebih daripada jurnal. Kenapa jurnal saya bilang tidak menakutkan? Yang baca terbatas. Hanya peneliti-peneliti yang ingin tahu tentang topik pada. Tapi kalau buku ya, saya mengharapkan bahwa inilah saatnya kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui buku ini.
Dan alhamdulillah ternyata ya Mas Roy ya, kita sudah juga ya sejalan dengan kami meluncurkan buku Jokowi White Paper, maka diikuti oleh banyak penulis-penulis yang lain loh, yang selama ini dikatakan bahwa buku itu yang baca minim atau yang baca cuma sedikit, orang Indonesia itu tidak suka membaca buku. Salah besar. Dari sejak dulu saya mengatakan itu salah besar. Persoalannya cuma nggak banyak buku berkualitas. Nah makanya saya insya Allah bersama dengan sahabat-sahabat semuanya terus bertekad untuk membuat buku-buku yang berkualitas ya. Nah kemudian mengapa para ilmuwan neuroscience ini ya, ini saya verifikasi ya, confirm gitu ya, jadi boleh dibilang ini ada karya bersama untuk Jalan Samurai Akademik ya. Kenapa samurai? Ya, karena saya mau sampaikan bahwa peneliti ilmuwan akademisi seperti kami ini seperti samurai, jalan sunyi, penuh dengan risiko ya, penuh dengan, kalau samurai yang berisiko adalah kematian selalu membayangi gitu ya. Nah kalau kami ternyata penjara membayangi kan gitu ya. Jadi makanya mengapa para peneliti mengatakan saya ini seperti melakukan jalan samurai ya, melakukan jalan samurai ya. Nah samurai itu adalah prajurit yang memiliki tuan ya, bedanya sama Ronin. Kalau Ronin itu prajurit tidak punya tuan, jadi dia tergantung siapa yang bayar gitu ya. Nah kalau samurai itu punya tuan. Nah tuan kami bukan orang, tuan kami adalah ilmu pengetahuan, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalan samurai kami adalah ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan mengizinkan kesalahan. Tetapi yang berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan kemungkinan ada kesalahan pada penelitian kami, ya para peneliti yang sama, ilmuwan yang sama, atau guru-guru kami, bukan termual, bukan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, karena itu maka sejak kami meluncurkan buku Jokowi White Paper, kemudian juga saat ini hari ini kami meluncurkan buku Jalan Akademik dan buku Otak Politik Jokowi, maka kami mengundang para ilmuwan, para peneliti, para akademisi, silakan mengkritisi karya-karya kami, silakan membedah karya-karya kami, silakan untuk mengupas habis-habisan karya-karya kami melalui sebuah institusi yang namanya lembaga penelitian, simposium, seminar. Maka dengan senang hati bersama dengan acara konferensi ini kami sampaikan juga, kami mengundang para akademisi, kami mengundang universitas-universitas, ya institusi-institusi formal ilmiah untuk bersama dengan kami kita diskusi, kita berdebat secara formal ilmiah, bukan melalui kemudian malah dijadikan seperti Socrates 2500 tahun yang lalu. Bukannya kita gembira, kita mundur 2500 tahun yang lalu. Jadi apa yang dilakukan oleh penguasa pada waktu Socrates hidup kok terjadi sama seperti hari ini? Ini adalah sebuah hal yang sangat ironis ya, seperti itu. Nah kemudian saya beranjak kepada buku yang kedua ya. Jadi untuk buku yang pertama, sebelum saya akhiri, saya mau katakan bahwa saya Dr. Tifa, insya Allah apabila Allah masih memberi saya umur, tidak akan berhenti untuk berkarya. Banyak sekali isi kepala saya itu harus saya tuangkan dalam buku ya. Sekarang ini ada 40 gram buku yang ada di laptop saya ini, 40 ya. Ini sudah bertelur 3, sebentar lagi Gibran's Black Brain ya. Jadi insya Allah itu yang nanti akan saya sharingkan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat memahami apa sesungguhnya yang terjadi di dunia saat ini. Kita bingung dengan adanya World of Peace, kita bingung dengan adanya berbagai macam gerakan-gerakan besar yang terjadi di dunia dan yang terjadi juga di Indonesia. Maka insya Allah saya akan berbagi satu demi satu agar masyarakat Indonesia itu tercerahkan dan memahami apa yang harus dilakukan ya. Berikutnya yang kedua adalah buku yang berjudul Otak Politik Jokowi. Kalau saya penakut, saya akan pakai judul bukunya Otak Politik Mulyono atau Otak Politik JKW ya. Oh iya,
atau otak politik si Jack. Tapi saya tetap menggunakan judul otak politik Jokowi. Kenapa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu jujur, tidak ada yang disembunyikan. Ya kalau memang yang menjadi subjek kajian saya adalah otaknya Jokowi, otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini, ya. Dan kajian saya menggunakan sebuah ilmu yang saya kembangkan, yaitu neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah gabungan, setidaknya ada 4 dimensi ilmu: neuroscience, ya, psikologi behavior, kemudian forensik, ya, dan politik kritis, ya. Jadi di sini banyak sekali otaknya Jokowi, ya. Mulai dari otak depan, ya, prefrontal cortex namanya, yang depan ini, yang memproduksi dan memuat memori primer maupun sekunder, yaitu memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari, maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus, ya. Hipokampus itu adalah otak yang memuat memori tersier. Nah, termasuk diantaranya adalah riwayat pendidikan, di mana dia KKN, di mana dia kos, ya, itu adalah memori yang bersifat menetap, ya. Nah, ini saya berikan ilmu di sini agar apa? Agar semua orang bisa mempelajari otaknya Jokowi. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Tifa yang melakukan penelitian, tapi semuanya bisa melakukan penelitian, melakukan pengajian tentang otak politik, otaknya Jokowi, terutama dalam bagaimana dia menggunakan otaknya untuk 10 tahun menguasai negara ini. Ya, itu kan menarik, ya. Ya kan, seseorang yang tidak tahu dari mana datangnya bisa menguasai Indonesia selama 10 tahun, luar biasa. Dan inilah yang membuat saya tertarik untuk membedah otaknya Jokowi menggunakan ilmu, ya. Nah, sebagian dari buku Otak Politik Jokowi, sebagian ini sudah saya tuliskan di dalam buku Jokowi's White Paper. Jadi ini mungkin juga kalau ada pembaca yang bertanya, loh ini 3 bab ada di buku Jokowi's White Paper. Iya, tapi saya berikan enhancement, tambahan. Ditambah ada 4 bab baru, ya. Dan yang menarik adalah ada 1 bab yang saya khusus membedah otaknya Termul. Membedah otak Termul. Karena saya mungkin sama dengan masyarakat Indonesia, ya. Kita sudah mati-matian, ya. Kita sudah dengan segenap kepengetahuan kita memberikan informasi, kok ya masih percaya, gitu loh. Itu kan bingung kita, kan. Nah, kalau otak Termul itu tidak dibedah, ya kita nggak ngerti. Ternyata memang betul bahwa ketika kita membedah otaknya Termul, baru kita mendapatkan pemahaman, ya, mengapa otak Termul seperti itu cara kerjanya, dan mengapa mereka sudah diberikan informasi sampai kemarin, ya. Saya dengan ilmu matematika Bayesian, ya, sudah membuktikan bahwa orang yang ada di foto di ijazah itu berbeda 92,37% dengan orang yang jadi presiden. Itu yang masih dibantah juga, gitu, ya. Jadi ini nanti, ya, pada sesi yang kedua setelah saya akan paparkan secara lebih lanjut, saya akan sampaikan gimana sih otak Termul itu bekerja, kok bisa, gitu. Mereka itu loyalnya udah luar biasa, gitu, ya. Itu ternyata ada kerusakan pada otak Termul itu, ya. Nah, kemudian pada bab pungkasan itu saya juga mengatakan, ya, neuropolitika dalam masa depan analisis kepemimpinan politik. Jadi gini, Indonesia ini harus diselamatkan secara politik, ya, menggunakan ilmu otak. Karena masyarakat Indonesia sudah dirusak otaknya 10 tahun. Karena itu cara untuk memperbaiki, ya, dengan cara perbaikan otak. Pertama kali yang harus dilakukan adalah perbaikan otak politik, ya, supaya tidak terjadi lagi nanti kejadian-kejadian seperti ini di masa depan, ya. Jadi demikian, mudah-mudahan menjadi ingin membaca buku saya, baik buku Jalan Samurai Akademik, ya, maupun Otak Politik Jokowi.